Janjane uripku, uripe wong-wong lak jane simpel to. Sing penting apa to sing wajib ki apa to? Kowe ilahi rajiun lulus minggu kita, minggu kita. Ana banjir ya monggo, ana lesus monggo, ana tsunami monggo, ana negara apa ora ana negara monggo, sing penting kowe kan sing ditakoki mung kelakuanmu piye. Kan begitu kan Mas. Hidup itu cuma itu kok. Kowe karo bojomu piye, karo anakmu piye, karo tanggamu piye, mung kowe wae. Perkara kene mungkin melarat, kadang-kadang kangelan bayar sekolah, itu cuman itu romantika, dialektika kehidupan biasa gitu. Itu kan yang wajib seperti cuman gampang kok. Asal kue beres karo Gusti Allah kan wis selesai masalah. Cuman sekarang ini kita kan dibebani Indonesia. Dibebani negara. Ngopo to urip dadak nganggo negara barang sehingga kalau ngambil keputusan apa-apa itu kudu kompak antarane wong Sabang nganti Merauke sing jumlahnya ratusan yuta. Betul. Nek upama kerajaan kan keputusan itu tidak seruwet itu. Nek pas ono raja sing apik wis langsung dhek dawuh selesai masalah. Kalau sekarang kan milih lurah wae kudu pilkades. Coba. Di satu pihak kita disuruh pilih lurah dengan cara modern, di lain pihak tiba-tiba lurah boleh orang lain dari luar desa itu, kan begitu. Jadi kita itu sebenarnya melakukan apa? Iki sing gara-gara negara itu dadi repot kabeh. Nah, sekarang boleh enggak Anda habis waktu Anda, habis energi Anda, hati dan pikiran Anda mikirin negara? Mongko wajib ya awake dhewe iki mung sederhana. Sing penting kowe rabi, tenanan nyambut gawe, ngibadah ya lumayan kan gitu kan. Cuman itu tok kok, hidup itu sangat sederhana. Dan itu yang saya lakukan ya cuman itu kok. Saya kan tidak punya libido ya syahwat politik maupun syahwat yang lain-lain gitu loh. Nah saiki nek awake dhewe ngurusin negara, posisi kita kan sudah jelas. Kejaba kowe dadi pejabat, dikasih mandat, legalitas, gaji dan fasilitas, baru Anda wajib. Lah nek kowe lah ora. Ya kejaba sing iya ya, tapi kan rata-rata kan ora umumnya. Kowe ora dadi apa-apa, dianggap ya ora. Njur kowe saiki kudu mikir negara semono gedene kan gitu. Nah itu kan boleh nggak itu merusak hidup kita? Boleh nggak Indonesia merusak hidupmu? Kan begitu. Loh, wong kowe ya ora kewajiban apa-apa. Kewajiban kuwi pokoke innalillahi wa inna ilaihi rajiun mengko tok. Nah, itu yang saya tanyakan Brang. Bagaimana orang Makkiyah menyikapi itu? Nyuwun sewu sedikit. Makanya kemarin Kiai Kanjeng saya minta untuk salah satu dolanannya di jaranan. Lu kok jaranan apa? Kok cah cilik diwuri jaranan? Ben kowe iki sinau nunggangi. Aja sinau ditunggangi lah. Sekarang ini kan sing marake bangsa Indonesia ditunggangi wong sak donya. Kuwi lak mergono negara to. Nek ora ana negara ora kaya ngene iki. Setiap orang menjadi tidak berdaulat karena kedaulatan ada di tangan pemerintah. Setiap orang tidak punya kedaulatan sekarang. Bahkan milih pemimpin pun Anda tidak berdaulat. Dipilihkan loro kok kon milih siji. Kuwi dudu kedaulatan kuwi. Nek kedaulatan ya mlebu pasar sak karepmu tuku panganan apa kan begitu. Jadi kita ini gara-gara ada negara kehilangan kedaulatan, kehilangan keutuhan sebagai manusia, kehilangan persatuan sebagai masyarakat, kehilangan akal sehat, kehilangan martabat. Jadi negara ini membuat kita hancur sebagai manusia. Makanya Totok dulu usul apa Tok? Keruntuhan manusia. Jadi yang runtuh sekarang itu manusia, gitu loh. Karena tidak dikenal manusia, yang dikenal itu presiden, pengusaha, caleg, gitu ya. Kamu namamu siapa, cuma gitu Dok. Tapi manusia tidak dikenal dan tidak diperhatikan oleh wilayah apapun saja. Dunia pendidikan tidak peduli sama manusia. Pokoknya bocah apal Quran, bocah iso iki, ya skripsi ngono Dok. Dia tidak diperhatikan kepribadiannya, tidak diperhatikan dirinya itu siapa, tidak dipandu untuk menemukan apa alladzina nasullah wa ansahum anfusahum dan seterusnya, tidak diperhatikan. Dunia agama yang seharusnya paling canggih dan mendapatkan supply dari Allah, cara-cara untuk memanusiakan manusia agar supaya manusia menemukan dirinya, juga tidak memanusiakan manusia. Manusia itu hanya disebut musyrik, kafir, sunnah, syiah, NU, Muhammadiyah. Ora ono sing menungso, ora ono. Sing ono NU, HTI. Ngono ta? Piye ta kuwi? Gek kewan apa kuwi kabeh?
Itu makhluk apaan itu? Kok lak menggedhok karo sego kebuli mau. Lah parine ndi parine? Padinya mana? Padi dirimu itu mana? Nah ini yang dihancurkan negara. Kowe ora ngerti kesengsaraanku benisuk ben sore, bendino ganti kutha nunggang pesawat. Terus diperiksa sabuke kon nyopot. Gunting dirampas. Dan ora ana gunane MH Nun Najib Mbah Nun cak Nun ora ana gunane. Ngerti yo aku ngambung tangan tetep nerampas gunting coba. Kuwi nek menungso lak ora kaya ngono kuwi to. Nek menungso kan duwe pikiran bakal sehat. Wong aku bar ku ambung tanganku kok takoni identitasku iki lho. Kita bicara. Ada ID-nya Cak. Lho piye to? Lah aku iki sapa sing kok Cak iki sapa? Lah iki menungso iki wis kelangan pol wisan. Wis ilang pol. Sak utek-uteke. Ya piye kuwi? Sudah defisit total. Dari martabatnya, akal sehatnya, melaksanakan peraturan tidak tahu hulunya, tidak tahu hilirnya, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu kenapa harus ada peraturan dan tidak tahu tujuannya. Kowe meriksa wong lak kowe nek kowe urung ngerti wong iku sapa, nek kowe wis ngerti wong iku sapa dan sudah membuktikan sekian lama bahwa dia tidak berbahaya, ya kudune kok percaya no. Kowe ora perlu negara, kowe mbok-mbok dodolan sego ning warung kowe ngerti. Nek kowe bendina rono ya wis ora mesti gari nyatut ning bon kuwi to. Orang ya setiap orang diawasi ya orang. Semakin modern, semakin kita tidak kenal manusia, maka kita tidak pernah percaya kepada manusia. Kan gitu. Begitu nek wis modern kampusnya gawe kantin antri ngono kae, njur kowe njupuk panganan, bayar sik lagi mangan kan ngono. Nek ning warung kan mangan sak kemengmu, bayare keri dan dia tidak ngawasi kowe njupuk kerupuk piro, karena fakta warung itu tidak hanya ekonomi, ada fakta budaya, ada fakta kepercayaan, ada fakta kemanusiaan, ada fakta bebrayan, ada fakta macam-macam. Kalaupun dia ditipu, dia masih punya Tuhan, dia masih punya ngunduh uang pakarti, masih punya kualat, masih punya pamayak malmithqala dzarratin khairaya wa syarraya dan seterusnya. Ada faktor yang lain di dalam. Wong saiki lak ora dodolan adalah ekonomi, adalah uang, adalah itu pun dipersempit. Dodolan adalah ekonomi adalah uang, uang adalah badi. Coba. Ora rugi wae nyebut rugi. Wah mau ono duit ning dalan ora tak jupuk rugi aku. Rugi apa kowe? Kok rugi iki lho? Rugi nek kowe kelangan duit. Iki piye to iki? Jadi kowe bab rugi ora mudeng wong saiki, Bro. Dan ini semua gara-gara negara. Gitu loh. Kalau raja dia elek kok anggar raja feodal ngene-ngene. Itu karena apa? Karena orang modern tidak punya mekanisme untuk saling percaya satu sama lain. Maka tidak mungkin ada raja yang dilantik untuk dipercaya. Dulu kenapa ada raja? Karena rakyatnya percaya. Meskipun banyak raja yang tidak bisa dipercaya. Tetapi ada manusianya gitu loh. Jek ono urusan percaya. Saiki sapa wae ra dipercaya kok. Siapapun tidak dipercaya sekarang. Karena memang akhirnya siapapun tidak bisa dipercaya. Coba gunting cilik lho meng tinggal iki lho Mas. Kuwi dirampas. Aku kondo le tak ngandani ya. Aku nek arep mateni kowe, kuwi ora perlu gunting. Aku mung mandeng kowe mati. Mripatku arep kok rampas, arep kok selagi kodak apa piye? Piye to kowe karepmu? Kuwi aturan opo? Kuwi gunting dirampas, sabuk dicopot. Untung saya adalah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat ngalah, orang yang sangat menampung. Tapi kan tidak seluruh waktu, ada saat-saat aku mau. Ono gunting pancen rasa diperiksa, tak gawa. Rasa macam-macam, tak tinggal. Nggih. Lho nggih. Ini semua gara-gara negara. Nah, teman-teman sekalian, kamu jangan disiksa oleh negara. Ini bukan negara, bikin negara tapi ora dadi negara ta. Mosok ngene iki negara. Mosok kowe kudu duwe KTP. Sing butuh KTP dudu kowe.
Sing butuh KTP ki wong sing kudu nglayani kowe ben ngerti sing tak layani sapa wae, bukan yang dilayani. Wedhus kok kayak iki wedhus 3, 4, 5, wedhus ora butuh. Sing butuh ki sing ngangon, gitu ya. Dadi kudune pemerintah kuwi tugas ngurusi kowe, wong dhek dibayar kayak omah, kayak duit, kayak fasilitas ya toh, kayak SPJ. Kae sing kudune ngeterke KTP mu ning omah. Begitu anakmu lahir kok gari telepon, Pak gini, oke, namanya siapa? Langsung dibikinin akte, dikasih subsidi, dibikinin KTP, dikasih ke rumahnya, diantar. Lah kok rakyat bayar malah dikongkon antri gitu. Sing dibayar sopo, sing bayar sopo. Gitu loh. Dan ini tidak ada yang berani bantah. Dan saya juga sering tidak bantah saking sabarnya. Nek pas orang sabar tak cekel. Antri, mbok arep jasan nganggo tas ecolak pokoknya ora antri. Hei, antri. Nah, terus wong-wong bandara kan ketemu Mbak Fia Siswi. Wah, Cak Nun tuh serius ya. Maksudnya gimana? Cak Nun tuh kalau disiplin bener iya. Gak antri kadang dicolek, kadang diselus, kadang nek pas bermakian. Jam 3 terus jam 4 ini bandara jur kon sabar. Saya kira Allah tidak menciptakan kesabaran untuk seperti itu. Ada momentum dan konteks untuk sabar diterapkan. Tidak semua hal kita harus sabar gitu ya. Gelas dipecah terus ya ora iso sabar terus. Gitu ya teman sekalian, itu maksud saya Brang. Saya tanya sama Sabrang, jadi bagaimana teman-teman makyah ini? Anda harus beres dulu ya dirimu dengan Allah, beres dulu karo Kanjeng Nabi, karo uripmu, keluargamu beres sik. Bar kuwi nek kowe arep sedekah nang negara, sing cilik-cilik kan gampang, nek sedekah nang sesama manusia kan mudah, Mas. Tukang parkir kok tambahi, ngono tak gampang, warung kok tinggali kan. Nek sedekah aslinya kan gampang. Cuman sedekah kepada Indonesia kan ruwete ora karu-karuan. Sukar sekali. Engkau ngomong ngene lho kudune jare radikalis. Piye to iki? Jadi untuk Anda pribadi gitu itu. Kewajibanmu sudah jelas sama Allah itu beres dulu baru sedekah kepada negara. Nah malam ini nek kita harus sedekah secara nasional kepada negara, itu hitungannya piye? Akan kita lakukan atau tidak enggak tahu juga. Sebenarnya malam hari ini kita akan punya tamu yang konteksnya sebenarnya ini, cuman beliau tiba-tiba istrinya sakit. Karena kita akan hitung-hitungan keuangan nasional, kita akan hitung-hitungan beneran. Aku lah ramu deng duit. Ngelbokke kartu nang ATM warawani. Moh dinggo ndak mlebu yo ra iso njupuk. Ku yo tak. Soalnya aku nek nang Amerika biyen tuku rokok kok ora metu rokoke noleh-noleh aku. Dolek watu. Percaya ono sepur kok aku diperlakukan ora apik nek kuwi penduduknya yang pakai karet dan apa tak silet. Taksi barang nek arep ngapusi tak kena ngono tenan piye. Aku biyen was. Akhirnya dibales Pak taksi. Ngelek taksi ini bocor. Joke kelebus banyu. Ora ana bempere, ora ana pire. Gladak. Jam 3 bengi ning Jakarta bar rekaman karo Kiai Kanjeng. Supir ngawur nyetire terus akhirnya Andi. Mas, hati-hati nyupire. Kamu tahu nggak bahwa siapa ini? Tahu. Siapa tahu-tahu? Jajah Handika. Dobol. Aku seneng tenan wong. Wah, seneng wong jan pengetahuane top tenan. Aku Jajah Handika loh. Tapi kan supir taksi nggak bisa dong kita tuntut untuk tahu persis ini siapa. Wong saya diundang ceramah di Jerman. Gambarnya gede, selamat datang Bapak Emmanuel Najib di Jerman, di Berlin. Lah, cetok gambare kaya ngono.
Terus aku teko karo Mbak Fia. Terus panitianya, monggo Mas Bimbo. Iya coba. Iya coba. Terus arep diapake menungso kaya ngene. Makanya saya itu mohon sama Allah, ya Allah, mbok sudah bikin hibrida baru. Kan dulu Homo erectus gagal, Homo apa gagal. Sekarang ini Homo sapien, ketok ya ora jelas iki mbok gawe sing anyar. Ning kula daftarke Cah Maya. Jadi nanti kalau ada kehidupan baru, ada makhluk baru, manusia baru, Anda diwujudkan dan dijilmakan kembali menjadi bagian dari makhluk yang baru itu karena Anda sudah lebih siap memimpin masa depan. Ini syirik ini. Menunggu sirik yakeh iki kewan nopo ndek sirik ngene sirik ngono sirik nyekel keris sirik sembarang kok sirik saiki ya Allah wis asar diapake brang menungso kaya ngene iki brang ya wis lah asar mulane anak-anakku semua bangunlah kemanusiaanmu sadarlah dirimu kenalilah kelengkapan-kelengkapanmu. Itu yang disebut Sabrang inklusif. Inklusif bahasa Arabnya kafah lah. Kata Sabrang tadi, kalau kamu memang liberal, ya kamu tidak akan menolak siapapun. Karena kamu punya cara, kamu adalah dalang, kamu adalah ilmuwan, kamu adalah ahli kebijaksanaan yang bisa memperlakukan siapapun dengan cara yang bermacam-macam. Ora kurang lakon jenenge dalang. Nek saiki kanca-kanca kan lebih banyak menolak daripada menerima. Kayak ngene, kayak ngene. Kayak HTI ya, kayak kan gitu. Lah di Maiyah kan sangat inklusif. Sopo wae. Betul-betul sopo wae. Dan itu kan orang semakin lama semakin tahu di mana-mana. Gitu, menurut saya. Arep tatoan, arep gimbal. Di Surabaya itu kan kalau pengamanan Kiai Kanjeng kan gimbal kabeh. Itu kan piye pasukan cak nu gimbal tatuan kaya ngono. Apa lanang-lanang kon jilbaban nang ngono ya wis. Ayo wis gimbal ya ben gimbal ae. Dulu kan pernah ada tari irian di sini ya. Ya menganggo ya ora koteka banget ning pokoke ya ora nganggo kathok ngono kae lho ya. Ora nganggo. Kan di sini ada gambarnya itu. Di sini kan dan bagus banget. Dan ada teman-teman yang lebih cak pengajian kok ono tari kaya ngono. Lah kon tari piye? Kon tari piye? Apa wong Irian Jaya kok tukoke gamis-gamis ngono? Iya karepmu piye? Ayo ngono kuwi. Kewajibanmu adalah menerima orang seperti itu, kemudian mempergaulkan kebaikanmu, membawa Islammu melalui perilaku yang baik, dan jangan pakai kata Islam, tapi cukup menunjukkan dan memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu Allah memberinya hidayah. Sebab kamu tidak bisa mengislamkan orang. Yang bisa mengislamkan orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ojo njuruhani saya berhasil mengislamkan gini. Ora ono. Tidak ada orang di Islam, hanya ada orang mengislamkan dirinya sendiri karena petunjuk Allah. Makanya tidak ada orang disyahadatkan, ya tidak ada orang bersyahadat sendiri. Ngawur ae. Mosok aku makili kowe syahadat, susu nek kowe maling aku mono melu tanggung jawab. Ya kowe syahadat dhewe, kafir dhewe kan begitu dalam Islam. Begitu mandiri, begitu demokratis, begitu otentik Islam itu. Kan begitu sekalian ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawali Maiyah. Berikut ini sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Pointer pertama, Mbak Nun ngendiko bahwa sebenarnya hidupku, hidupmu, dan hidup teman-teman semua itu sebenarnya simple toh. Pokoknya yang penting inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lulus. Perihal miskin atau susah itu hanya dialektika romantika kehidupan.
Mungkin tadaburnya begini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Mbah Nun sering ngendiko bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sekadar rumus kematian, akan tetapi itu adalah rumus kehidupan. Karena memang dari artinya saja sudah jelas bahwa kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jadi rasa-rasanya tidak salah bahwa itu adalah rumus kehidupan. Karena garis besarnya ada asal muasal dan ada tujuan. Asal muasalnya dari Allah, kemudian tujuannya kembali kepada Allah. Nah, mengutip dari yang sering Mbah Nun sampaikan ini, maka jika kita tarik kepada apa yang Mbah Nun sampaikan di awal video ini, kurang lebih begini. Sebenarnya kita hidup ini mau ada apapun, mau bagaimanapun, pokoknya yang penting kita kembali kepada Allah dengan selamat, maka bereslah sudah dan selesailah masalah. Jadi sebenarnya kita hidup ini sangatlah simpel. Cuman memang dunia ini sangat menyibukkan dan melalaikan hati dan pikiran kita, hingga fokus kita bercabang, terganggu, terpecah, bahkan tersesat. Maksudnya tersesat di sini adalah kita lupa akan arah atau jalan tujuan kita hidup. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mencontohkan tentang kewajiban hidup kita sebenarnya sangat sederhana. Yang penting kita menikah, sungguh-sungguh dalam bekerja, ibadahnya juga lumayan. Selanjutnya, dari situ kemudian Mbah Nun ngendiko bahwa itu saja yang juga saya lakukan kok. Artinya, saya tidak memiliki libido, nafsu, atau syahwat politik. Kemudian Mbah Nun ngendiko, nah, kalau kita ngurusin negara kan sudah jelas, kecuali kalau Anda diberi amanat, diberi mandat, diberi fasilitas, dibayar, dikasih tunjangan, maka Anda wajib. Kurang lebih dari yang Mbah Nun sampaikan ini begini tadaburnya. Setelah Mbah Nun mencontohkan tentang kewajiban hidup yang sederhana, kemudian disambung dengan penegasan bahwa selama ini Mbah Nun tidak memiliki nafsu terhadap dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, jabatan atau tahta adalah salah satu dari 3 kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Tadabbur selanjutnya perihal yang Mbah Nun sampaikan mengenai kalau kita ngurusin negara kan sudah jelas posisi kita. Kurang lebih begini. Dalam kehidupan ini, Allah menciptakan segala hal sungguh sangat jelas dan presisi, misalkan wajib dan sunnah. Jadi, jika ada dari kita yang memang diberi mandat dan dibayar, diberi tunjangan, dan diberi fasilitas, maka ngurusin negara itu wajib hukumnya. Nah, kalau kita belok sedikit, negara ini kan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, jika kita memang diberi mandat untuk mengurusi negara, maka wajib hukumnya. Dan bahkan mulia jika bersungguh-sungguh dalam menjalankan mandat atau kewajiban tersebut. Tapi juga ingat, selain mulia, ada juga pertanggungjawaban karena memang itu kewajiban. Sudah dibayar dan diberi tunjangan fasilitas, maka sudah jelas akan dimintai pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, bagi yang tidak menerima mandat, maka jika membantu maka posisinya adalah sodaqoh. Dan sesungguhnya itulah posisi tertinggi karena memang tidak pamrih apapun, namun mau membantu. Tidak dibayar, tidak diberi tunjangan, fasilitas, namun mau membantu, maka itu sodaqoh. Dan namanya juga sebatas sodaqoh, maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali kalau zakat itu kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban. Intinya, garis besar dari kedua pointer tersebut, Mbah Nun bertanya, boleh tidak negara atau dunia itu justru merusak hidupmu? Kemudian, pointer selanjutnya perihal keruntuhan manusia. Sebatas apa yang dapat saya tangkap, kurang lebih begini maksudnya. Kita ini terlalu menonjolkan keduniawian kita.
Artinya, kita terlalu fokus dengan nama kita, jabatan kita, kekayaan, dan sejenisnya. Sementara kita lupa bahwa hakikat kita adalah manusia. Padahal manusia itu adalah sebaik-baik makhluk, namun dia justru mengejar-ngejar sesuatu yang lebih rendah darinya. Maksudnya mengejar-ngejar dunia seperti tahta, jabatan, kekayaan, nama, popularitas, dan lain-lain. Kemudian sekarang manusia tidak kenal di mana-mana. Sekarang kita dipersempit dan dikotak-kotakan. Bahnun ngendiko, mulai dari wilayah pendidikan saja manusia sudah tidak dikenal. Yang dikenal hanyalah anak ini bisa mengerjakan skripsi, anak ini hafal ngaji, namun tidak diperhatikan kepribadiannya bagaimana, kecenderungannya apa, tidak dibantu untuk menemukan Allah dulu menciptakannya maunya bagaimana. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan manusia bermacam-macam dan juga memiliki fadilah atau bakat yang bermacam-macam antara satu dan lainnya. Namun, pendidikan kita menjadikan anak didik sebagaimana yang lainnya. Artinya, semua disamaratakan. Tidak peduli mau dia kambing atau semut, maka dia akan diperlakukan sama seperti burung. Pokoknya, semua disuruh terbang. Mungkin itu gambaran yang Mbah Nun sampaikan. Pointer selanjutnya, setelah Mbah Nun ngendiko perihal keruntuhan manusia, kemudian Mbah Nun ngendiko, maka anak-anakku, marilah bangun kemanusiaanmu. Selanjutnya, Mbah Nun memberi contoh dan gambaran tentang apa yang Mbah Nun maksudkan. Misalnya, sekarang orang tidak mengenal hulu hilir sebuah peraturan. Contohnya, beliau bercerita, setiap masuk bandara pasti dimintai KTP meskipun yang meriksa sudah kenal, sudah membuktikan bahwa orang ini tidak membahayakan dan bahkan sudah mencium tangan pun masih dimintai ID card-nya. Padahal hulu atau asal muasal peraturan itu karena dikhawatirkan dia penyusup yang mengaku-ngaku penumpang pesawat tersebut. Sedangkan jika sudah kenal siapa dia dan memang dia penumpang pesawat itu, harusnya tidak perlu diperiksa ID-nya alias kurang efektif dan tidak hemat rasa-rasanya. Ibarat kita pertama makan nasi kemudian belum yakin bahwa nasi itu bisa dimakan. Maka ya diperiksa dulu, teliti dulu hingga bisa menyimpulkan bahwa nasi itu bisa dimakan. Tapi jika kita sudah kenal dan memiliki ilmu bahwa nasi itu enak dimakan, maka tinggal dimakan saja. Atau kalau istilah Mbah Nun, ibu-ibu di pasar juga tahu kalau ada orang yang dia kenal dan berulang-ulang kali makan di situ, maka ya tinggal auto nyatet di buku bon. Gitu. Kemudian pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa orang modern itu apa saja dipersempit. Misalkan, dagang adalah cari laba dan laba adalah uang. Selanjutnya, Mbah Nun memberikan contoh misalkan di kampus, di warung-warung modern dan lain-lain, sekarang bayar baru makan. Itu karena sekarang orang modern sudah tidak mengenal manusia, sudah tidak ada kepercayaan di antara manusia, dan bahkan sudah tidak memanusiakan manusia. Di dalam perdagangan, orang modern sudah tidak mengenal dimensi-dimensi yang lain selain untung. Misalkan, orang modern sudah tidak mengenal bahwa jual beli di situ juga ada nilai silaturahmi, serawung, bebrayan, persaudaraan, kejujuran, kepercayaan, ibadah, agama, Allah. Orang modern juga seolah sudah tidak mengenal jika toh ditipu, kan masih mengenal bahwa Allah tidak tidur, ngunduh woing pakarti dan seterusnya. Bukankah itu semua adalah laba yang luar biasa? Bahkan bab rugi saja orang modern sudah tidak paham. Kemudian Mbah Nun mencontohkan, misalkan ada orang nemu duit di pinggir jalan kemudian tidak mengambilnya. Kemudian dia ngomong, wah, rugi saya tadi nemu duit tidak saya ambil.
Dari semua yang Mbak Nun contohkan di atas, itu garis besarnya beliau mengajak kita untuk membangun kemanusiaan di dalam diri kita masing-masing. Dan juga beliau mengajak kita untuk memanusiakan manusia. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video kali ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Semua yang sudah saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Dan mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.